Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rafika Surya. Saya mahasiswi UIN Radita Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 kelas E. Nah, tujuan saya buat video ini adalah sebagai nilai UAS saya pada mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Nah, jadi di video ini nanti saya akan menjelaskan materi-materi dari 7 kelompok yang sudah dipresentasikan minggu-minggu sebelumnya. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai 3 lembar kertas, di mana kertas ini berisikan tentang rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 7 yang sudah saya rangkum. Saya akan melihat sedikit-sedikit namun tetap pada penjelasan menurut pemahaman saya. Langsung saja pada kelompok 1, itu materinya tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, menurut yang sudah saya pahami, deteksi tumbuh kembang anak ini seperti upaya penyaringan kita sebagai pengasuh atau sebagai guru untuk mengetahui bahwa setiap anak ini apakah ada kelainan pada pertumbuhan dan perkembangannya atau tidak. Nah, di deteksi dini ini kita coba buat menyeleksi secara detail masing-masing anak, kekurangan dan kelebihannya, biar kita tahu solusi kedepannya apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan dari deteksi dini tumbuh kembang anak itu sendiri. Yang selanjutnya materi kelompok 2 itu tentang konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Nah, berdasarkan ilmu kesehatan itu ada 3. Yang pertama itu asah, yang kedua asi, dan yang ketiga asuh. Nah, yang pertama itu tadi asah. Asah itu dia berupa stimulasi, di mana seorang guru atau pengasuh memberikan stimulasi kepada anak. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau asih. Nah, di sini kasih sayang itu berupa rasa aman, kemudian membimbing, mendidik dan memberi contoh yang baik kepada anak, kemudian memperhatikan minat dan bakat anak. Jadi diperhatikan sesuai keinginan anak, bukan sesuai keinginan orang tua atau pengasuh. Kemudian yang terakhir adalah asuh, yaitu kebutuhan fisik biologis. Nah, ini termasuk di dalamnya kebutuhan sandang, pangan, nutrisi, kesehatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya materi kelompok 3 tentang perawatan ibu hamil, perkembangan janin, tahapan merawat bayi, dan juga ASI, manfaat ASI. Nah, perawatan ibu hamil ini ya kita tahulah kalau ibu hamil itu dia dari mulai menjaga berat badan, terus vitaminnya, nggak boleh kekurangan cairan, seperti cairan ini maksudnya kayak minum air putih gitu kan. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi itu pasti. Kemudian nggak boleh stres seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang perkembangan janin. Nah, untuk perkembangan janin, jadi untuk perkembangan janin itu cukup umurnya adalah selama 40 minggu atau selama 280 hari. Kemudian tahapan merawat bayi. Nah, tahapan merawat bayi itu ada beberapa, seperti minum bayi. Jadi pas bayi lahir itu 30 menit setelahnya itu paling lama dia sudah harus diberikan ASI. Kemudian buang air besarnya, buang air kecilnya, dan tidur, kebersihan kulit, perawatan tali pusat. Nah, tali pusat ini yang harus diperhatikan adalah dia harus dalam keadaan yang terbuka dan ditutupi dengan kain bersih. Nah, apabila tali pusatnya ini terkena kotoran si bayi, itu segera harus langsung dibersihkan, kemudian ditutup kembali. Dan terakhir tentang keamanan bayi, pemijatan bayi, dan menjemur bayi. Semua itu dilakukan agar bayi bisa tumbuh dan berkembang dengan perawatan yang baik. Kemudian manfaat ASI. Nah, manfaat ASI ini ada 2, dari manfaat ke ibu dan manfaat ke si bayi. Untuk manfaat ke si bayi itu sebagai nutrisi, kemudian makanan yang paling lengkapnya untuk dia ketika dia baru lahir. Kemudian bisa sebagai antibodi untuk si anak. Kemudian perkembangan motoriknya dan juga menjalin firasat untuk anak dan ibu ketika anak sedang menyusui. Kemudian untuk ibu itu bisa mengurangi pendarahan, kemudian bisa mengurangi terjadinya resiko kanker payudara, karena biasanya ASI yang menumpuk bisa menyebabkan kanker payudara. Materi selanjutnya dari kelompok 4 itu judulnya mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Jadi ini secara keseluruhan, dimana di materi keempat ini menjelaskan tentang
pengidentifikasian kita atau penjabaran dari deteksi tumbuh kembang tadi secara keseluruhan mengenai si anak ini, agar pengasuh atau khususnya orang tua mengetahui bahwa anaknya apakah mengalami kelainan atau mengalami keterlambatan dalam perkembangan, entah itu dari fisik motorik atau kognitif dan lain sebagainya, sehingga nantinya setelah diidentifikasi, ketika memang sudah disimpulkan terdapat beberapa masalah, orang tua akan segera mencarikan solusi atau memberikan solusi kepada si anak agar tidak berpengaruh ketika dia dewasa. Ini menerapkan di kehidupan sehari-harinya seperti itu. Jadi untuk kelompok terakhir, materinya mengenai tentang proses kehamilan dan perkembangan janin. Nah, jadi proses terjadinya kehamilan itu yang pertama ada proses ovulasi, di mana ovulasi ini adalah proses pelepasan plasenta atau plasenta ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Kemudian dua, ada konsepsi dan fertilasi. Kemudian proses yang ketiga ada nidasi atau implantasi, di mana setelah masuk inti spermatozoa ke dalam sitoplasma, kemudian membangkitkan kembali pembelahan dalam inti ovum yang dalam keadaan metafase. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang meletakkan embrio ke dinding uterus. Baru selanjutnya mulai terjadi pembuahan di dalam ovum ketika jutaan sel sperma tadi masuk ke dalam, dan hanya satu yang menjadi gitu, yang membuahi. Pembahasan terakhir itu mengenai perkembangan janin. Nah, jadi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa janin itu berkembang selama 40 minggu. Adapun fase-fasenya dibagi menjadi 4 minggu, yaitu dia baru mulai, ukurannya baru 7,5 sampai 10 mm. Kemudian 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, dan 24 minggu ini ada lahir. Tapi kalau dia lahir pada fase ke-24 minggu, dia hanya bertahan selama beberapa jam saja bayinya. Kemudian 32 minggu, nah ini kulitnya merah keriput. Nah, kalau lahir dia seperti orang tua kecil seperti itu. Nah, untuk 36 minggu dia mukanya besar, keriput juga. Nah, ini prematur. Nah, yang ke-40 minggu, nah itu dia sudah cukup usia, dalam artian dia sudah cukup umur di dalam kandungan, jadi bayi akan lahir dengan normal. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7 sebagai nilai UAS saya yang sudah saya buat di video ini. Semoga Ibu berkenan untuk menerimanya dan semoga hasilnya memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.